Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Al-Mukarram wal Mukarram yang saya hormati pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jombang, yang saya hormati Bendahara Umum pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Jombang, dan yang saya hormati Wakasatpor Cabang Sar Kabupaten Jombang, dan sahabat-sahabat yang hadir, dan begitu juga sahabat-sahabat yang sedang menonton acara rutinan kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai acara rutinan kita pada malam hari ini, rutinan Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jombang pada malam hari ini juga dalam rangka memperingati, merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Semoga dengan adanya rutinan kita ini, semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua, memberikan kesehatan, kemakmuran pada kita semua, dan semoga apa yang kita jalankan, apa yang kita produk, organisasi yang kita lakukan pada malam hari ini berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan istiqomah ila yaumil qiyamah. Untuk membuka acara pada malam hari ini, mari kita buka ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa jami' masyayikhina jami' masyayikh nahdlatul ulama usalla wa wahabastullah bahashim asyari wa usalla wa usulihim wa furuhim wal muntasibin ajma'in. Allah yadaghusyahum birahmah wal maghfirah wa samjanah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wa dunya wal akhirah bi sirri asraril Fatihah. Acara selanjutnya qiraatul tahlil, pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Wakasatpor Cabang Sar Kabupaten Jombang, sahabat Al-Ustadz Abdul Ghani. Dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi Rasulillah bil Fatihah. Wa ila hadratin Nabi ya Rasulin wa ju'ala wa Muhammad wa tabi'in wa al-ulama al-musannifin wal malaikatil muqarrabin wa khususan sultanil awliya ya Allah Rasulillah Fatihah. Sumailan bil kubur min al-muslimin wal muslimat wal Fatihah. La ilaha illallah
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر لا إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اصرف عنا سوء بما وكيف شئت إنك على ما تشاء
ربكم إنه كان أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم نويت تقربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعليه وأصحابه وذريته وصحبه من العلماء وبالخشوع متى بالرباعي مشايخنا برباطة دارهم كلهم ومشايخ مؤسس بحث مؤسس العلماء كلهم أن الله يولي درجة الجنة وينفعنا ببركة مسرار وأنار في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نعيمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ومزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق الهادي إلى المستقيم وعلى حق قدر العظيم. اللهم اجعل وأعطي ثواب ما قرأناه من القرآن الذي مسبحنا هدية وسيلة ورحمة أزل بركة شاملة الحضر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفه وتقبل حسن برحمتك الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا وحصل مقاصدنا واقض حاجاتنا برحمتك الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وطلابنا وجمعيتنا من أهل العلم والخير وآتيهم من أهل القرآن وآتيهم يا الله علما نافعا وآتيهم رزقا حلالا طيبا مباركا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأدخلنا الجنة مع الأبرار. صلى الله على سيدنا محمد. الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masuki acara selanjutnya yaitu adalah mau'idhah. Mau'idhah yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jombang, sahabat Gus Dzulfikar Damam Ikhwanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratil kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para ustad, alhamdulillah hadir bersama para kiai muda, para gawagis. Beliau yang pertama yang sangat saya hormati, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Amin Yahya, Ahmad Amin Yahya, selaku Ketua Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kabupaten Jombang, yang juga nanti akan berbagi banyak pelajaran yang bisa kita petik berkaitan dengan tema Rijalul Ansor kita pada malam hari ini, yaitu berkaitan dengan at-tijarah. Beliau ini juga pebisnis, pelaku bisnis. Para sahabat sekalian, ini juga yang saya hormati, Bendara Umum Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jombang, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Imdad Hasan. Beliau ini juga kiai, gus, kiai muda yang juga berkiprah di dunia bisnis. Jadi tidak salah manakala malam hari ini kita nanti akan banyak mendengarkan motivasi ataupun juga hal-hal yang mungkin oleh sahabat-sahabat sekalian dan juga para netizen yang juga selalu mendengarkan atau memantau fanpage daripada pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jombang di Facebook maupun di media sosial yang lain. Tidak lupa tadi sudah menyampaikan pembacaan tahlil sahabat Wakasat Korcap Banser, sahabat Abdul Ghani, dan juga ini ada sahabat Wakil Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jombang,
sahabat Husain, ada juga sahabat Dedi Zainuddin, ada sahabat Khalil, dan juga sahabat-sahabat dari pengurus lembaga yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sedaya mawon yang rawuh, yang juga mendengarkan, sekaligus juga bisa menonton secara live streaming di media sosial, yang selalu saya doakan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kesehatan, rezeki yang melimpah barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan majelis dzikir dan sholawat Rijalul Ansor di tingkat kabupaten sampai mungkin di tingkat ranting di Jombang ini sudah semakin semarak dan masif diselenggarakan. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar semuanya untuk tidak lelah selalu mengupayakan bagaimana terus menginternalisasi nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah sekaligus sifatur Rasul ke dalam jiwa dan pribadi kita. Termasuk juga upaya kita untuk kemudian terus merevitalisasi nilai dan tradisi Nahdlatul Ulama. Nah, ini tentunya di setiap wilayah, di setiap tingkatan menjadi kegiatan yang wajib harus dilakukan terkait dengan komitmen keagamaan kita, terkait dengan komitmen bagaimana kita mensyiarkan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, termasuk juga li'ila'i kalimatillah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Para sahabat yang saya hormati, pada malam hari ini secara khusus kita akan membicarakan tentang at-tijarah. Barangkali dua Gus di sebelah kanan dan kiri saya ini sangat berkompeten. Saya hanya mengingatkan saja kepada para sahabat, ada beberapa hal wajib yang harus dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor. Dengan 4 komitmennya, keagamaan, kepemudaan, kemasyarakatan, kebangsaan, juga selalu saya ingatkan bagaimana para sahabat ini supaya terus menggelorakan dan memakmurkan ma'had, pondok pesantren, kemudian masjid, musola, dan juga madrasah yang ada di wilayahnya masing-masing. Para sahabat, kalau berbicara tentang Rijalul Ansor, tadi sudah saya sampaikan, sudah dilakukan dengan penuh semangat di wilayah para sahabat sekalian. Tetapi juga di sini ada tugas penting bagi kita, yaitu untuk melakukan kaderisasi. Pengembangan sistem kaderisasi ini berwujud bagaimana kemudian di setiap pimpinan anak cabang, Satkoryon Banser, ini bisa menyelenggarakan yang namanya, kalau di Ansor disebut dengan pelatihan kepemimpinan dasar. Kalau di Banser disebut dengan istilah Diklatsar Banser. Pendidikan dan pelatihan dasar untuk memahami tentang kebanseran. Ini penting untuk kita lakukan sebagai upaya bagi kita untuk menyamakan persepsi di dalam berkhidmat di dalam organisasi yang penuh barokah ini, yakni Gerakan Pemuda Ansor maupun Banser sekaligus Rijalul Ansor. Nah, yang ketiga, ini ada tugas penting bagi kita, yaitu bagaimana kemudian kita bisa memberikan kesempatan untuk melakukan pemberdayaan potensi kader ataupun anggota yang kita miliki, yang kita punya di Kabupaten Jombang ini. Ini juga dilakukan oleh pimpinan cabang di kabupaten kota yang lain, bahkan di tingkat
wilayah atau provinsi dan di tingkat pusat sudah mengupayakan itu. Di Jombang alhamdulillah sudah ada Ansoruna Business School. Sekolah yang berkaitan dengan bisnis, tidak hanya saja tidak lakukan untuk kader Ansor, tetapi juga untuk masyarakat atau anak-anak muda yang lain. Jadi tidak eksklusif, tidak tertutup hanya untuk anggota ataupun kader, tetapi kita bisa rekrutmen dari ini. Makanya terus kita gelorakan bagaimana spirit untuk entrepreneurship, spirit untuk kewirausahaan ini terus menggelora pada sahabat-sahabat semuanya. Termasuk kita menginisiasi dengan adanya Ansormat Networking. Kita tahu bahwa berdasarkan dengan data yang ada, banyak para sahabat kita ini yang juga memiliki usaha, sebagaimana toko kelontong yang dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain, yang ada di Jombang ini di Gerakan Pemuda Ansor ataupun Banser. Nah ini kita upayakan ada Ansormat Networking berupaya untuk menjaring para sahabat sekalian untuk menjadi bagian dari Ansormat Networking ini. Supaya apa? Ada nanti kalau terdata, misalkan kemarin kita sempat wajibkan ada pendataan 10 di tiap kecamatan. Jika ada 21 kecamatan, maka kita memiliki 210 outlet ataupun toko. Nah ini kalau kemudian berjejaring, para sahabat sekalian dengan kemudian kita gencarkan yang namanya jargon berani atau bahagia untuk berbelanja di toko sahabat kita sendiri, ini tentu akan menjadi sangat menarik. Termasuk hari ini kita sudah menginisiasi dengan adanya aplikasi di Android. Ada aplikasi Ansormat Networking, insya Allah besok malam, para Gus dan juga para sahabat sekalian, di tempat yang sama di Padepokan Al-Adim ini, di Mojongapit ini, akan kita launching terkait dengan aplikasi Ansormat. Ada hal yang berbeda, kalau di Shopee, Tokopedia, atau marketplace yang lain, ini mungkin hanya sekedar untuk berjualan, bertemunya pembeli dan penjual di virtual, bertransaksinya juga secara virtual. Ini nanti juga akan kita upayakan di dalam aplikasi Ansormat yang ada di Android kita ini nanti, di HP bisa kita download, itu nanti juga ada pendataan potensi kader. Jadi kita akan tahu kader kita yang berprofesi sebagai guru, sebagai pedagang, pedagangnya itu nanti jenisnya apa, apakah seperti Gus Imdad ini yang punya showroom mobil, punya cucian mobil dengan Mada Autocare, apakah seperti Gus Amin yang juga sering melakukan menjadi aktivitas borongan, memborong bangunan atau fisik ya, atau mungkin seperti saya Gus, ada travel umroh dan haji Thoriqul Jannah. Nah, itu semua potensi bisa diupload secara langsung di aplikasi itu supaya nanti bisa diketahui oleh khalayak. Dan kita minta para sahabat untuk bisa mendownload aplikasi Ansormat ini. Dan non-virtualnya itu adalah toko-toko milik sahabat-sahabat kita. Nah, ini yang menarik pada komitmen kita bagaimana untuk mandiri dan juga melakukan pemberdayaan terhadap potensi dari para kader atau anggota warga Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jombang yang ada di Jombang ini. Makanya ini menjadi sangat penting. Ini sebagai komitmen kita untuk kemandirian ekonomi. Nah, para sahabat sekalian, itu beberapa hal yang memang tentunya sering sekali saya sampaikan. Ini kalau ada yang kurang pas bisa diingatkan Gus. Kalau saya buka itu ada yang dulu beberapa kali di Majelis Dzikir Sholawat Ridhalul Ansor di kecamatan sebagai semangat. Suatu saat Kanjeng Nabi ini memang ditanya oleh para sahabat, pekerjaan apa ya Rasulullah yang engkau cintai dan otomatis Allah itu juga cinta. Beliau menyampaikan
ini redaksinya bisa dikoreksi Gus, ini kiai-kiai guru-guru saya. Amalur rajuli biadihi wa kullu bai'in ma'rufin. Ada yang dalam redaksi yang lain, al amalu biadihi wa kullu bai'in ma'rufin. Jadi pekerjaan amalur rajuli, pekerjaan pemuda seperti kita. Gerakan pemuda Ansor usia muda ini yang produktif ini supaya tidak males-malesan, supaya tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini kemudian kita coba stimulus, kita rangsang dengan berbagai macam pendidikan tentang kewirausahaan dan juga dengan peluang-peluang yang sebagaimana tadi saya sampaikan. Ansormat, termasuk berjejaring melalui Ansormat Networking, sehingga toko-toko para sahabat, kalau ada sahabat yang menjadi produsen produk tertentu atau punya usaha jasa tertentu, itu bisa kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Itulah komitmen kemandirian. Amalur rajuli biadi, biadi kelawan tangani dewi. Jadi berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita mandiri, kita mengupayakan itu. Wa kullu bai'in ma'rufin, dan setiap perniagaan yang dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini kita belajar di sini. Bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan usaha atau perniagaan yang dikategorikan baik. Ini nanti akan disampaikan oleh Gus Imdad dan juga Gus Amin. Dan saya berharap para sahabat terus untuk menyimak, mendengarkan berbagai macam materi yang akan disampaikan oleh beliau berdua. Saya hanya memancing terkait dengan tema kita malam hari ini adalah at-tijarah. Dan besoknya kita akan lakukan launching berbagai macam produk juga yang sudah bekerja sama dengan kita. Sudah kita display di depan ini, ada sembako, ini sementara ini masih garam, madu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti ke depan akan semakin banyak produk dari para sahabat yang bisa kita jual atau kita masukkan di dalam marketplace, diupload sendiri oleh para sahabat. Prinsipnya sahabat, dari kita, oleh kita, dan untuk kita, dan juga masyarakat. Mungkin itu beberapa hal sambutan dan materi sedikit mawon Gus Imad, ini yang menjadi pembawa acara kita malam hari ini, Ketua Rijalul Ansor Kecamatan Jombang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi semangat buat sahabat-sahabat, dan insya Allah kita terbuka di Padepokan Al-Hatim ini, di Mojongapit ini, siapapun bisa belajar tentang berorganisasi, tentang leadership, tentang usaha, monggo kita lakukan bersama-sama. Nah, ini juga ada di depan, ada Agus yang kita pasrahi sebagai Ketua Ansoruna Business School. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir, saya mohon ini untuk para ketua, monggo sahabat Agus PAC yang sedang menyimak di live streaming ini, untuk besok mudah-mudahan nanti juga bisa hadir menyaksikan launching aplikasi Ansormat. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan para Gus dan juga para sahabat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Nyuwun pangapunten, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya kalau ada beberapa hal yang mungkin kurang berkenan di hati ataupun di mana para sahabat sekalian. Terima kasih. Al-haqqu mirabbika falatakunanna minal mumtarin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, nanti mungkin setelah materi semua, kalaupun ada interaksi, barangkali ini request saya, Gus, bisa difasilitasi supaya ada dialog barangkali untuk menggali banyak potensi yang mungkin bisa disampaikan, barangkali lupa seperti saya, seperti nanti Gus Amin ataupun Gus Imdad dari materi yang disampaikan. Terima kasih, matur suwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Semoga visi dan misi dan rencana dari
gerakan pimpinan Ansor Jombang diberikan kemudahan, kelancaran dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mauidhah yang kedua akan disampaikan oleh sahabat Muhammad Imdad Hasan selaku Bendahara Umum Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jombang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala dzati khalaqas samawati wal ardh. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para gawagus, para sesepuh mini sepuh, khususipun ingkang kawula hormati Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Jombang, wonten sebelah kula menika yang paling ageng Gus Zul, wonten Gus Amin ingkang kawula hormati selaku Ketua Rijal Ansor Kabupaten Jombang, hadir juga Gus Imad, Ketua Rijal Ansor PAC Kecamatan Jombang, ada sahabat-sahabat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada malam hari ini ada Pak Husen, ada sahabat Khalil, Cak Boni, dan sahabat-sahabat lain yang pastinya luar biasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di dalam majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadaan insya Allah semuanya sehat walafiat. Di tengah pandemi yang seperti ini memang kumpul-kumpul seperti ini juga pastinya dengan segala persiapan yang baik, tentunya pakai masker. Kemudian ketua ini tidak pernah jauh dari hand sanitizer. Mari salaman langsung kosok. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala nikmatil imani wal Islam yang kita pegang teguh sampai hari ini semua adalah atas wasilah yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad hingga ajaran Islam yang begitu luar biasa, sempurna dan baik ini bisa kita nikmati dan bisa kita ugemi sampai hari ini. Sahabat-sahabat sekalian, sesuai tema yang kita bikin tagline pada malam hari ini, yaitu tentang tijarah. Tijarah ini memang cakupannya begitu luas. Mungkin identik dengan be'. Kalau di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, wa ahlallahu al-bay'a wa harramar riba, faman ja'ahu maw'adatum min rabbih fantahu ma salaf wa amruhu ilallah. Faman 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sejatinya Allah niku menghalalkan be' niku artinya dagang, wa harramar riba, dan mengharamkan unsur-unsur ribawi yang ada di dalam satu transaksi atau satu perdagangan tersebut. Kalau kita baca kitab Fathul Qorib, yang namanya riba itu adalah sesuatu yang mengandung ziyadah yang sifatnya gharar. Jadi tambahan nilai duduk badi gini. Tambahan nilai yang sifatnya gharar. Gharar niku berarti ya ono unsur ngapusi wong, ono unsur mengurangi timbangan, ono unsur menambahkan timbangan tanpa diketahui atau tanpa akad yang jelas antara pihak satu dengan pihak yang lain. Niku jenenge gharar. Nah, makanya kalau kita lihat
dawuhnya Gus Baha dalam video-video yang banyak viral itu, riba ini bukan berarti kok sampean nyilih bank kemudian ada ziyadah di dalam angsuran tersebut kemudian menjadi riba. Bukan sesederhana itu. Jangan nek pingin detailnya, coba buka videonya Gus Baha yang tentang terkait bunga bank tersebut. Apakah itu sesuatu yang riba atau tidak? Karena bab fikih ini tidak sesuatu yang bisa kita makan atau ijtihadi dengan mentah-mentah. Tapi kita harus tabik kepada para ulama yang jauh lebih mengerti dan alim daripada kita. Pun saya tidak membahas panjang-panjang tentang riba tersebut, tapi kita fokus pada tijarah pada malam hari ini. Nuwun sewu nggih Gus Amin nggih, senior. Luwih pengusaha timbangane kula jan. Jadi sahabat, kalau kita bicara soal tijarah, ini artinya luas. Tijarah itu mal murad bitijarah. Jadi kalau kita bisa mengartikan tijarah hari ini begitu luas. Karena berkaitan dengan entrepreneurship. Kalau entrepreneurship berarti di dalamnya ada dagang, ada jasa, nggih. Sing bakulan mriki kathah nggih. Sahabat kita yang kemarin pentol, niku termasuk tijarah. Di sini wonten sahabat Khalil yang merupakan notaris, niku nggih termasuk babakan tijarah karena menjual jasa. Wonten Pak Agus Mahfudin temriki, nggih dodolan apa jenengan sembarang kalir, soto dan lain-lain. Ada Cak Ali ini nggih dodolan jasa. Nah, video yang ada pada malam hari ini niki juga atas ikhtiare Cak Ali kan. Nah, ini semuanya masuk di dalam babakan tijarah. Artinya luas, entrepreneurship lah. Entrepreneurship ini saking luasnya banyak potensi bidang di dalamnya. Jadi ini awake dhewe miturut dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki hadis ingkang diriwayataken saking Mu'ad bin Jabal wonten ing dalem Musnad Imam Ahmad. Dawuh ngeten, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bit-tijarah fa inna fiha asyarur rizq." Dawuh Kanjeng Nabi pripun? 9 dari 10 pintu rezeki yang ada di muka bumi ini, 9 itu terletak di tijarah dan 1 pintunya itu diperebutkan oleh banyak orang. Jadi betapa luasnya sesuatu yang digambarkan oleh Nabi di dalam hadis ini. Jadi coro nang dunya iki ono lawang 10, lawangi rezeki ono 10, sing 9 iki nggone nang tijarah, sing 1 iki nang nggone liyane tijarah. Koyok contoh karyawan, koyok contoh pegawai negeri dan lain-lain. Makanya saat ini jenengan tingali, pegawai negeri ini sing daftar puluhan ewu wong, jutaan orang, tapi sing masuk tidak ada 10%-nya. Tidak ada 10%-nya, termasuk direktur, komisaris, dan lain-lain. Gitu. Sak perusahaan komisarisnya siji. Direkture di seluruh telu, direktur utama, direktur pemasaran, dan lain-lain. Nah, potensi yang kecil ini ketika diperebutkan oleh banyak orang, maka akan menjadi sesuatu yang sempit. Kan ngoten logikanya. Tapi potensi yang besar seperti tijarah atau perdagangan, ketika diperebutkan oleh banyak orang, maka akan menjadi sesuatu yang luas. Bahkan sing enak, ketika awake dhewe ndelok kanca buka warung kopi kok warung kopi ini rame. Disawang tok. Piye ya carane kok iso warung kopi kuwi rame. Nah, akhirnya kemudian dengan mencontoh atau menduplikasi daripada sesuatu yang sudah berhasil tersebut, ternyata kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang sama. Jenengan tingali wong dodol kopi sak Jombang niki kira-kira nek 1000 paling luweh warung kopi. Tapi dilalai yo payu kabeh, yo urip kabeh, yo entuk rezeki kabeh. Mergo saking ombone pintu rezeki yang ditempatkan di dalam tijarah sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah di dalam hadis tersebut. Jadi ora royoan.
Nah, di dalam babakan tijarah niki napa nggih? Tentunya kita harus memiliki semangat, itu yang pertama. Semangat untuk berdagang, semangat untuk tijarah ini kita dapatkan dari mana kira-kira kan ngoten. Sebenarnya kalau kita melihat sejarah hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku, Nabi Muhammad niku saumur uripe napa sih profesi ini? Sehingga beliau mendapat julukan Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang sangat luar biasa bisa dipegang kepercayaannya. Mergo napa? Nabi niku profesinya adalah sebagai pedagang. Nabi niku bakulan, sampai ketemu Khadijatul Kubra niku nggih mergo dagang, kemudian dipercaya oleh Sayyidatina Khadijatul Kubra, kemudian menjadi perwakilan beliau, akhirnya bisa memanage bisnisnya beliau, sehingga Nabi dikenal sebagai pedagang yang amanah, sehingga mendapat julukan Niku Kanjeng Nabi. Lah sakniki Kanjeng Nabi mohon profesi ini bakul. Ini awake dhewe pengen niru apike Kanjeng Nabi, maka kita harus melihat semangatnya Nabi di dalam entrepreneurship, di dalam berdagang niku nggih sangat luar biasa. Terbukti dengan profesinya. Semasa beliau hidup, beliau sebagai pedagang. Duduk pegawai negeri, duduk. Niki bukan berarti pegawai negeri lho nggih ketua nggih mboten. Biyen nggih dereng wonten duduk komisaris dan lain-lain bukan. Mungkin kalau diibaratkan dengan sekarang, diibrohkan dengan sekarang, ya Nabi itu owner daripada suatu perusahaan. Nah, di dalam langkah hidupnya Nabi tersebut, kita bisa mengambil satu kesimpulan. Oh ternyata hadis ini memang sesuai dengan apa realisasi atau sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam kehidupan sehari-hari. Sunnah niku kan wonten fi'liyah, gitu, wonten qauliyah, wonten takririyah lah. Kebetulan takrir ini nggih wonten. Mergo dagang niku hukumnya sunnah. Fi'liyah nggih ternyata nggih dilakoni kare Kanjeng Nabi. Qauliyah nggih jelas wau dawuhe Kanjeng Nabi, alaikum bitijarah fa inna fiha tis'ata asyaror rizq. Tapi bukan perdagangannya yang kemudian melulu kita tiru, tetapi akhlak beliau di dalam berdagang niki ya kudu awake dhewe niru. Sampai beliau kemudian dijuluki Al-Amin. Jadi suksesi di dalam tijarah ini tidak luput daripada akhlak-akhlak yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdagang. Jadi ya sing jujur, kemudian menghindari daripada unsur ribawi tersebut, kemudian menghindari daripada gharar atau akhlak-akhlak yang tidak baik di dalam transaksi jual beli, termasuk urusan utang piutang. Nggih, Pak Halil nggih. Hukume utang nggih ngoten, Mas yo senajan awake dhewe utang nek nyaur nggih ora apa-apa kan ngoten. Nek ora nyaur kuwi sing ruwet. Akhire kekancan dadi pedhot gara-gara utang. Bendino turu bareng, udut bareng, joinan bareng, mangan bareng, pedhot mergo utang. Kewatah niku ceritane mboten usah kula takoni wis kabeh paham. Mboten Gus? Gitu. Jadi utang niki nggih babakane nang ngene nyambut gawe niki perkara sing wajar, termasuk hutang bank. Nggih nyuwun sewu. Ketika hutang bank itu adakah unsur riba atau tidak, monggo sarang-sarang belajar sarang-sarang ada di dalam buku panduan Fathul Masail daripada lembaga dakwah NU juga ada di situ. Jadi tidak semua bank itu kemudian mengandung unsur riba, tidak semudah itu kita menghukumi sesuatu itu kok riba, tidak. Ngaji-ngaji nih Gus Bahak niku kata beliau lebih alim soal detail tentang ziyadah yang bukan ribawi tersebut. Jadi nek coro awake dhewe dodolan kemudian barangi utang nang ngene wong kan ngoten nang ngene kanca. Lah nek wayahe bayar ya kudu dibayar. Mergo napa? Dawuh Kanjeng Nabi, nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdo anhu. Kapanane menungso kok duwe utang masih ya wis mati gitu.
nek duwe utang itu akan mu'allaqah, nyawa niku gantung, arwah niku gantung hatta yukto anhu sehingga dibayar hutangnya. Mangkana nek kapanane wong mati niku nek kate dikubur, kate digawa nanggone pesarian, mesti dari keluarga utawa napa nggih ngoten niku? Napa? Mudin napa dari keluarga mesti nakokno mayit niki kinten-kinten wonten boten tanggungan sing bangsa hak adami ten panjenengan sedaya. Menawi wonten nyuwun lepati diikhlasaken, menawi boten ikhlas nggih monggo matur dumateng keluarga. Mergo napa? Nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi hatta yukta anhu. Nah niku sing ngeri. Nah, masih yo senajan mati syahid niku jare Gus Khalil niku wae nggih. Medeni pokoke nek Gus Leo kok katik ngomong soal utang niku kula nggih wedi kula. Saksi urip masalah wedi. Kula gak gelem dadi saksi mati to. Nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi hatta yukta anhu. Nah, ketika nanti kalau soal semangat mungkin Gus Amin jauh lebih banyak ngoten nggih karena beliau ini semangat sekali kalau mencari cuan alias rupiah ini semangatnya luar biasa. Ngajine nggih semangat ngoten lho. Pinggire barang nggih padha. Nggih kabeh nek babakan semangat golek dhuwit ya kudu semangat. Mergo napa? Awake dhewe berorganisasi, nguripi organisasi. Nek ekonomi ini dhewe gurung tutuk, gurung tanek bakal ruwet. Oke, karena organisasi kita ini sebagai Banem Nahdlatul Ulama ini didirikan sebagai jam'iyah. Jam'iyah niku artinya kudu bareng. Mangkane ngeten iki nek ana acara nggih urunan, tuku gedang goreng nggih urunan, tuku gorengan nggih urunan, tuku banyu nggih urunan. Mergo jam'iyah. Lah nek kabeh dibandari dhewe jenenge duduk jam'iyah wahidiyah ngoten. Kena apa betul? Jadi mergo awake dhewe jam'iyah yo ayo nek duwe acara yo urunan, sing sugih urune sing akeh. Gitu. Sing ora patek duwe yo urun titik, sing gak duwe blas yo iso urun te. Kuwi jenenge jam'iyah. Nah, kemudian ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengawali dengan hal yang baik niku insyaallah mesti akhirnya yo api. Niki wonten makalah, wonten dawuh hikmah ing dalam Sarhul Hikam, kitab Hikam niku dawuh ngeten. Idza asyraqatil bidayah asyraqatin nihayah. Kapanane wong niku kok memulai sesuatu itu dengan baik, di tengah-tengahnya baik, niku mesti pungkasane yo api. Tapi menungso niki kata-katai kan biasai awali mboten patek api, tengah-tengah rodok kendu, mari ngono rodok api, insyaallah awake dhewe ndonga diparingi akhir sing api. Nah begitu juga di dalam satu usaha. Tidak mungkin di dalam bisnis kok awake dhewe kok kenceng terus, semangat terus atau duit-duit terus niku ya ora mungkin. Utang barang wayahe bayar karyawan ra duit-duit nih. Ngoten niku pun babakan sing pun pasti. Jadi napa nggih? Yazidu wa yangkus kadang luwe, kadang yo kurang. Apalagi di dalam situasi pandemi yang seperti ini. Ini tantangan buat para pengusaha. Nggih, jasa yang punya karyawan, yang punya anak buah bagaimana bisa menghidupi anak buahnya meskipun pandemi atau masa yang sulit ini. Yang jenengan mboten percaya jangan tanglet Gus Amin mangke. Angel. Memang dadi pengusaha niku mboten gampang. Tapi kalau kita bicara soal ekonomi jam'iyah niki nggih bukan sesuatu yang mudah juga. Mergo wonge akeh, dasane akeh, sirahe akeh. Dadi cara gawe ekonomi sing sifatnya jam'iyah niku mesti silegende. Nek ana hasile niku mesti pengene yo di pangan bareng-bareng, tapi nek ana rugine melayu dhewe-dhewe. Biasanya ngoten. Nah, tapi makanya sahabat-sahabat, kalau tadi sudah didawuhkan oleh ketua,
mulai dari Ansoruna, kemudian ada business school saat ini. Harapan kami, harapan kita semua adalah bahwasanya kemandirian ekonomi ini bisa dipelajari atau bisa diambil asarnya daripada jam'iyah yang kita geluti saat ini. Ilmunya bisa kita ambil. Kita punya sahabat-sahabat banyak yang juga pelaku wirausaha, wira swasta dan lain-lain. Kita bisa sharing ilmunya, bisa kita ambil, bisa jadi partner. Sing penting napa kuncine amanah. Ojo sampai jadi partner maring ruwet nang tengah-tengah. Niku wis mesti nek babakan duit niku wis wah buyar Pak barangkali. Nah, ukhuwah niku iso ambiar dawuhe ketua. Ketinggal kok pengalaman ngoten iki ketua nggih. Ukhuwah niku ambiar mergo babakan duit. Lah niku kudu sing nganti-nganti. Niku nggih dadi ingkang kula aturaken mungkin saged sakmonten dados kalau kita konklusikan bahwasanya bisnis ini bukan sesuatu yang mudah memang, tapi juga bukan sesuatu yang sulit. Yang penting duwe hirrah, duwe himmah untuk memulai, insya Allah kelawan jaluk nanguni Gusti Allah, nanguni pangeran, insya Allah bakal diparingi lancar kali Gusti Allah. Kemudian kuncinya, semangatnya ya kuwi mau tabek niru nanguni profesi ini Kanjeng Nabi, sehingga bekerjanya kita ini menjadi suatu ibadah, bukan ibadah sing wajib tok tapi nggih oleh sunnah Kanjeng Nabi. Jadi loro, wajib mergo awake dhewe wajib ngekeki maisah ngopeni nanggone anak bojo, dadi sunnah mergo awake dhewe tabek nanggone sifate utawa apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ganjarane ya wajib, ganjarane ya sunnah. Nah niku terus idza asyraqatil bidayah asyraqatin nihayah. Nek iso dimulai dengan sesuatu niku ya sing kenceng. Dadi cara kendho niku gak nemen. Jadi fluktuasi kita down itu kemudian kita up itu adalah sesuatu yang biasa di dalam bisnis. Nah, kuncinya bagaimana supaya bisnis itu bisa sukses? Gini wow, kita ketika dalam kondisi down, makanya kita harus punya teman-teman yang bisa mendukung kita, teman sharing, partner dan lain-lain, sehingga bisa memantik semangat kita kembali untuk bisa semangat di dalam melakukan bisnis tersebut. Dan saking akeh profesi di dalam tijarah, jenengan iso milih, mulai bakul kuaci, bakul gorengan, bakul pentol, bakul tahu, dan lain-lain. Yaitu jasa sing sifatnya cucian, laundry, rental mobil, dan lain-lain. Semua masuk di dalam babakan tijarah. Kabeh niku mlebune nanggone tijarah. Nek nanggone fikih babe muamalah. Mungkin niku mawon sahabat-sahabat ingkang saged kawula katuraken karena habis ini disambung oleh Gus Amin. Apabila kula wonten salah-salah kata, kula nyuwun ngapunten ingkang sak katahi. Mugi-mugi jam'iyah kita sedaya niki, perkumpulan kita sedaya niki dados perkumpulan ingkang daiman abadan min yaumina hadza ila yaumi sa'atil qiyamah. Saged dados perkumpulan ingkang bisa membawa kebaikan untuk kita semua dan niat baik untuk kita memulai sendi-sendi tijarah atau perekonomian di dalam organisasi kita ini saged angsal kawelasan saking Gusti Allah, rahmat saking Gusti Allah lan ijabah saking Gusti Allah. Mudah-mudahan dari hal-hal yang kecil ini nantinya bisa menjadi hal yang besar. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng Gus Imdad Hasan. Semoga kita semua diberikan jiwa-jiwa entrepreneur yang amanah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjut pada mauidhah yang ketiga,
akan disampaikan oleh Ketua Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jombang, Gus Amin Yahya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azza muslimina bil imani wal islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil badan wa ala alihi wa sahbihi khairil amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil ali. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kula kalih panjenengan sedaya saged kepal wonten panggenan ingkang mugi-mugi barokah. Di mana wau sampun banyak disampaikan oleh dan sesuai protokol. Lupa. Salawat serta salam monggo kita junjungan dumateng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun paring sedaya uswatun hasanah perilaku kehidupan ingkang sae. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya menika sampai ila yaumil qiyamah diakon dados umat Kanjeng Nabi. Ugi angsan syafaatipun mangke wonten yaumil jazaa. Amin Allahumma amin. Kula kan niki wau sebenarnya mboten saged matur kata. Keranten jatahe ketua Rijalul Ansor dalile wis dicukuk karo bendara. Dadi umpamane ngono kene mau itu wis kentekan kula dalil. Karena stok dalilnya sudah habis masalah bab dagang. Kula tak cerita mawon. Dari saya lihat tadi, Gus Imdad dan Pak Ketua yang saya hormati juga beberapa teman sahabat-sahabat, wabil akhos saudara saya Gus Holil sebagai bos dari jasa notaris di Jombang. Saya tadi mengamati dari yang disampaikan Gus Imdad, ini intihak bisa notok ya Pak. Mau kelas ini nyambut gawe wali Pak. Dari penjabarannya saya kira sudah banyak sekali. Bahkan dasar dalil hadis Quran. Ini jatah ketua Rijalul Ansor kita tadi. Walaupun sudah bendara yang mengambil, alhamdulillah. Tapi saya yakin Gus Ibdat juga tahu, wis paling Pak Diamin wis cukup jabar notok ae. Aku sih golek dalil, cocok. Kalau remen seneng. Sedikit saya menggabungkan dari yang disampaikan Gus Ibdat dan juga Pak Ketua. Memang harapannya sangat besar. Nahdlatul Ulama berdiri tahun 1926. Perjalanannya sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama, berdirinya sudah namanya Nahdlatul Tujar. Sebelum Nahdlatul Tujar, berdirinya yang namanya Syirkatul Islam. Pada tahun 1913, SI berdiri. Ketika itu, para ulama-ulama Nusantara yang ada di Arab Saudi sudah punya pemikiran. Paling tidak, saya tidak usah menyampaikan hadis dan dalilnya, sudah disampaikan Gus Imdad. Paling tidak para ulama-ulama sudah punya dasar. Kedepannya ekonomi adalah bagian hal yang sangat mendukung untuk ubudiyah. Paling tidak seperti itu sudah punya dasar. Di mana 1913 SI berdiri, 1914 pecah perang dunia pertama,
sehingga para ulama harus kembali ke Indonesia. Begitu itu, setelah itu lanjut 1919 Nahdlatul Tujar berdiri. Kalau kita hitung ke belakang, mestinya umur dari Nahdlatul Tujar itu sudah 101. Kita hitung. Gimana? 19 saiki 20 pas 11. Umpamane nek diitung kejayaan orang itu, kula niku iling dawuh guru kula. Dadi kejayaan wong ku umur biasane 40. Dadi Mizanul Hayati fi arba'in. Dadi timbangane urip iku umur 40. 40 ku jangkep tau gak? 40 kok mblarah ae wis alamat. Putusane akhir kan. Rasane basmane wis angel temen tuturan. Kata guyon tidak nyantai. Jadi gini, maksud saya kenapa? Ketika saya mau mengatakan seperti ini, mestinya kita sebagai Jamiah Nahdlatul Ulama dan khususnya GBI Ansor ini arek nom-noman tok. Ini mestinya sudah punya mindset pemikiran seperti Gus Ibda tadi. Ya apa Jamiah iki iso urip? Karena napa kamakol? Ya napa al khidmatu ya tarattabu biha al barokah. Nek sampean khidmah Jamiah iki khidmah ora ana bayarane Pak De. Tapi ya apa sampean kudu al kasbu ya tarattabu bihi al ujur. Lah nek kerja iku golek duit. Gimana? Betul enggak? Takbir. Allahu Akbar. Semangat. Maksud saya apa? Mindset jenengan sudah harus mulai sekarang, itu terlambat. Kita itu kalau sekarang mikirkan ekonomi. Bahwa habien sing gurung ono motor, gurung ono buka leasing, wis di mobil, wis nyambut gawe cash. Lah kok aku ambek sampean iki lho sik kredit bondel ya. Kreditan gak lunas, cukup motor maneh. Maksud saya apa? Sekarang kembali lagi masalah jenengan kali kula niki padha-padha nol, padha-padha gak ngerti apa-apa. Nek anjene gede semangat, ikhtiar, pasti ada jalan. Dan yang terkini dari 2020 ini, saya pernah berbicara dengan teman-teman konco-konco pekerjaan. Mungkin Pak Kusen ada tahu kami, saya mulai 2012 sudah masuk pada dunia jasa tenaga kerja di Australia. Saya membaca peluangnya di luar sekarang itu adalah jasa dan food. Makanya nanti Gus Ibda tadi matur warung kopi wake. Tergantung sekarang semua apapun yang terjadi. Usaha apapun adalah tergantung dari kita marketing dan masih aku di jalur ansor ini bagian dalil tak ganti bagian umum. Apa? Kemasan. Gimana? Jangan kudu punya pikiran arah kemasannya sebuah produk yang akan jenengan jual itu benar-benar bisa memberikan orang untuk para konsumen itu menarik. Biyen gak ono kang jenenge telo keju. Saiki telo akeh jenenge telo keju. Padahal asline campur uyah sak akeh. Dadi asin yo keju. Ya kaki yo kan. Beberapa regane sudah beda. Jadi ditambah keju. Packaging sekarang yang lagi ngetren adalah packaging. Nah, ini juga sampaikan kasafah pada. Maksud saya sekali lagi ada beberapa hal melihat dari bahwasanya sejarah NU itu adalah berdiri juga tidak lepas dari sudah saatnya nek jenengan niki ansor kula dingilali umure wis piro Pak ansor ya, maksudnya usia ansor sekarang Pak 86 tambah iki wis tuwa iki ya 86 apa karena sudah pas Gus Ibdat memberikan gambaran pekerjaan itu banyak sekali. Bahkan tadi Pak Ketua sudah ada. Saya juga pakai tadi kok. Ini pasti sponsor ya.
Lumayan lodong nek kayak sanggup mulai. Apa Pak? Jadi apa? Jenengan ya apa punya mindset di kumpulan Ansor ini adalah jamiah, orang golek nggo duit, sampe nang jaba iku iso golek duit. Nah iki saatnya. Dan ternyata dari survei terbesar, kalau takut ngerencang kalau beberapa orang masuk orang-orang juga konsumen tertinggi itu adalah golongan kita. Maka itu yang perlu kita garap sekarang. Kabeh. Bagaimana jenengan saiki sudah berdiri yang namanya toko-toko kelontong banyak-banyak. Itu kan konsumennya kita-kita. Gimana? Maka tadi sudah disampaikan Pak Ketua Ansor, kalau bisa dari kita, untuk kita, oleh kita, dan juga dihutang kita. Maksudnya, ini yang terakhir ini. Tapi ini utang nyaur Pak Khalil. Masih sekali lagi banyak. Apa? Bahwasannya organisasi kita pemuda Ansor dan masuk Rijal Ansor dan semuanya ini jamiahnya ini banyak sekali. Bagaimana panjenengan ini menjadi sebuah mutu simbolisme ya berputar. Nunggone golongan ini dewi. Mungkin Gus Imdad itu juga punya pondok. Bagaimana potensi pesantren? Gus Imad juga punya pesantren. Terus ketambahan saiki dalam kondisi apa namanya sekarang? Pandemi. Sebenarnya setiap apapun yang diberikan oleh Allah itu ana hikmah. Wis yakin jenengan kalau kula sakniki yakin. Sakniki. Dengan seperti ini, hikmah diantaranya pesantren yang sekarang sudah mulai tutup. Saya kemarin dolen ke salah satu pesantren besar di Pasuruan. Saya kira paling besar lah. Mungkin kalau beliaunya Gusnya lihat, mungkin ya tahu. Itu paling besar. Sekarang bayangkan, potensinya untuk makannya santri sakmono akeh sekarang sudah tidak diambil oleh orang lain. Perputaran. Masuk nanti ditambah beras di pondok-pondok yang lain. Ini ada hikmahnya. Lah jenengan sebagai seorang kader Ansor yang punya planning bisnis yang bagus, bisa berkolaborasi dengan gus-gusnya. Yang penting modal dewe, sampai modal utang. Itu. Jadi apa? Jenengan bisa konek. Barang-barang semuanya yang diproduksi di Indonesia sekarang itu konsumennya ya kita. Konsumennya kita. Maka saatnya perputaran ada di wilayah kita. Kita sendiri. Kalau dulu nggih mboten berpikir kalau gak gathuk, wong kula niki mondok ya salah nyel, terus gak tahu sekolah ijazah ya soleh. Gak usah tak jelasno, aku tambah ketok viral aku. Lho kok iso nyambuti kejebure ya nang nyambut gawe ketemu wong. Di mana kumpulane koyo Gus Imdad iki gak berpikir sakmono biyen yo. Padha ae podoke salah nyel yo. Tapi apa? Dia yakin sudah saatnya kebangkitan para santri, para konco-konco jamiah BB Ansor ini benar-benar bisa memberikan anfa'ul linnas. Ayo, jenengan kalau kula untuk selalu berpikiran mindset bahwasanya sudah dipikirkan oleh disampaikan Gus Imdad tadi, saatnya wong NU tidak konsumtif tapi menjadi produsen. Saatnya produksi. Jadi saya jenengan sebutin wayahe saiki. Kalau memang jenengan konsumtif, harus barangnya adalah miliknya kita juga. Diputar ke kita juga. Kalau sejarah masalah dagang dari mulai zaman Kanjeng Nabi Sayyidina Utsman itu bahkan cerdik-cerdiknya seorang sahabat yang bisa membaca peluang ratusan tahun ke depan. Sampai sekarang pun ada kan. Tanah wakafnya beliaunya yang sampai sekarang kan masih ada. Jadi saya kira nek bahasan masalah nyambut gawe, jenengan sudah tidak jangan sampai berpikir ceklanku tas bedok, wah beto dadak jenengan. Guru saya Syekhuna Maimun Zubair, tak belakno gak apa-apa, mungkin dilihat. Guru saya itu dari kepala pasar, itu udah sore. Itu rawinya jelas semua beliau matur. Beliau sampai Tufi mesti ceritanya beliau aku ben dari kepala pasar.
Apa gak nyambut gawe iki ya? Ditambahkan tadi Gus Ustad nyautur tambah Kanjeng Nabi ya dak. Jadi saatnya jenengan ini dalam pertemuan malam ini muga-muga apa yang karena diprogramkan dari GP Ansor Jombang ini benar-benar bisa kita jalankan dari kita, milik kita, untuk kita, itu benar-benar bisa berjalan secara langgeng, lestari, nufut. Niki yang perlu kula sampaikan. Mangke menawi ada tanya jawab, monggo dari kula nyuwun ngapungi pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah. Langsung mawon seperti yang di request oleh pimpinan cabang. Mungkin dari sahabat-sahabat yang hadir atau yang melihat, menonton acara live virtual ini ada yang ingin ditanyakan, monggo. Pada Gus Amin atau Poro yang hadir, Gus-Gus yang hadir, monggo. Barangkali ada yang mau tanya gimana ben utangnya cepat bayar apa piye? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik atas apa yang sudah disampaikan oleh Gus Imdad dan Gus Amin terkait atau entrepreneur. Saya nggak tahu nanti akan tanya apa, tapi tentang entrepreneur atau wirausaha yang didasari dengan banyak referensi dari berbagai macam kitab fikih hingga hikam tadi menjadi pemahaman yang luar biasa untuk spirit dalam berusaha. Saya juga tergelitik terkait kalau umur 40 itu usahanya lagi di atas, itu menjadi acuan yang luar biasa. Tapi kalau ketika umur 40 kok malah situasi down dan baru mulai dari nol, apakah itu petunjuk usaha yang angel? Itu. Tapi lepas dari itu semua, bahwa yang perlu saya sampaikan bahwa dalam proses perjalanan kami berorganisasi dan melakukan pendampingan di masyarakat, ada hal besar yang pernah saya debatkan dengan LPPM-nya Ciputra, Pak Hendra sewaktu itu, tentang entrepreneur, yang saya menyampaikan tentang social entrepreneur. Jadi bahwasanya dalam berwirausaha ini tidak hanya sekedar keuntungan profit yang menjadi tujuan atau target dalam sebuah wirausaha, tapi social entrepreneur atau lebih ke manfaatnya itu menjadi penting untuk bahasanya dipegang, agar dalam proses usaha kita itu ketika tidak mendapatkan profit masih ada semangat bahwa ini masih ada manfaatnya. Kalau di Ansor, di NU ini ya barokah lah, masih ada ilmu atau pemahaman yang bisa kita pahami. Seperti ada pepatah yang kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda mungkin ya. Bahkan kalau mensiasati itu, kami di kegiatan-kegiatan sosial itu ada istilah ketika menjalankan sebuah program ini,
ada yang by proses, ada yang by target. Ini Gus nggih ngapunten bahwa ketika di NGO atau di LSM itu juga bahasanya seperti yang jenengan sampaikan tadi bahwa itu juga jasa. Cara bisnis ini nggih bisnis jasa karena melakukan pendampingan macam-macam yang bahasanya dodol omongan atau dodol proposal atau apa-apa yang itu juga saya garis bawahi juga jasa. Yang di situ ketika menjalankan program atau proses itu gagal, tapi ternyata ada situasi atau metodologi bahwa kegagalan pun itu bisa menjadi pengalaman dari proses yang dijalani maupun target yang dituju. Sehingga bahasa kami itu ada istilahnya itu yang pernah dipraktekkan dengan teman-teman di konsorsium, dengan teman-teman IRE, teman-teman Mitra Wacana di Jogja itu ada istilah kegagalan yang berkualitas. Jadi meskipun gagal, jangan ciut nyali terkait entrepreneur maupun ya apalagi yang berpondasi dengan social entrepreneur, bahwa ketika kegagalan itu bisa dipahami sebagai pengalaman, ternyata ini menjadi laporan ke mitra atau ke funding lah bahasanya. Itu menjadi kegagalan yang berkualitas karena tetap menjadi pertanggungjawaban bagi kita ketika menjalankan sebuah program. Ngoten. Ngapunten niku untuk sharingnya. Nah, saya menanyakan strategi yang selanjutnya itu terkait niku wau Gus Amin, terkait ketika dalam situasi proses ada kalanya saya menemui beberapa teman itu ketika masih bujang itu usahanya luar biasa. Tapi kemudian menikah, tiba-tiba menikah ini usahanya surut dan kesulitan. Itu beberapa kali teman itu mengalami seperti itu. Itu terus kemudian ada lagi yang ketika hidup ini ada istilah dimulai dari umur 40. Tapi ketika umur 40 ini memulainya juga benar-benar mulai dari nol. Padahal secara pengetahuan, secara modal pemikiran dan cara bahasanya ilmu ini cukup lah. Tapi ketika ngomong soal entrepreneur ini sudah semua dilakukan. Kadang saya sering sharing sama teman itu, koyoke kok angel gitu. Apa iki dongone kurang, apa iki sosialisasine, apa iki cara marketingnya, packagingnya, promosinya atau apapun itu menjadi hal yang beberapa disaringkan ini buntu. Ya saya ditanya ya mungkin itu salah satu bahwa iki lho wujudnya awake dhewe menungso, bahwa masih ada tangan besar yang disitu menentukan sukses orane usaha itu tetap kudu dipasrahne nang ngene sing kuasa. Itu jawaban saya sih begitu karena juga bingung. Terus kemudian bahasanya ketika masih bujang usaha luar biasa, sukses mobil dan yang lain, tiba-tiba ketika menikah cobone ini tuh usaha seperti seret dan tidak jalan. Nah, kiat-kiat yang kami sampaikan untuk dibagi di majelis malam ini yang kiat-kiat apa nih Gus untuk memacu biar ketika umur 40 terus kemudian ketika sudah menikah ini tetap menjadi spirit dalam beribadah melalui wirausaha menjadi tetap bersemangat. Ngoten niku mawon. Ngoten nggih. Ngapunten menawi wonten kata-kata yang kurang berkenan, wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab apa ya? Pernyataan dan pertanyaan yang sangat luar biasa dari sahabat Wahab, Departemen Lingkungan Hidup nggih. Departemen Lingkungan Hidup. Niku pengalaman nggih gitu. Pengalaman urip.
pengalaman hidup. Memang tidak bisa dipungkiri kalau kita di sini yang udah di atas 30 tahun pernah mengalami memang di awal-awal memang setelah menikah niku nek kula dhewe yo ngrasakno sempat turun karena waktu itu kebetulan saya pribadi kan hijrah dari kota saya memulai bisnis dulu ketika di Jogja, kemudian kembali ke Jombang bingung arep nyambut gawe opo. Padahal niku awal-awal rabi. Nek abusi wong iku yo gak karu-karuan kegowo. Gak balik sampai saat ini. Curhat, ini kan sesi curhat, awake dhewe ya boleh curhat. Tapi memang pengalaman itu terjadi juga pada diri saya, mungkin jenengan semua, Pak Khalil pasti juga mengalami tentang soal umur tadi. Kalau pepatah Inggris mengatakan life begin at the 40, itu nggih. Life begin at the 40, hidup itu dimulai umur 40 kan gitu. Kemudian ada kalam hikmah atau mungkin hadis ya yang berbicara soal umur 40 itu juga banyak. Kalau di sini kita konklusikan umur 40 itu memang sudah waktunya kita mencari asrokotin nihayah yang tadi mungkin saya sempat katakan bahwasanya perjalanan hidup niku nek wis awale apik, tengah-tengahnya kadang medun, iso apik meneh niku di umur 40 ya yang kita cari ya asrokotin nihayah. Akhir yang baik daripada petualangan hidup kita. Bagaimana kita menciptakan sejarah di dalam hidup kita. Itu biasanya memang di umur 40. Kalau berbicara soal pengalaman bagaimana jatuh bangunnya di dalam usaha, itu kalau dalam satu forum angel nyeritakno memang panjang sekali dalam masa transisi ketika waktu itu saya umur kurang lebih sekitar 28 tahun, itu memang setelah nikah niki yo sempat gulung kuming. Boleh utangan gak iso kan gitu. Duit entek. Karo bank yo gak dipercaya kan gitu. Waktu itu. Iya memang ini pengalaman hidup yang mungkin banyak dialami oleh sahabat-sahabat. Padahal di sisi lain gitu kan, ketika kita menikah Allah menjanjikan rezeki yang lebih kan gitu. Ada dalil yang mengatakan seperti itu kan. Nek pengen sugih rabiyo. Tapi ya niku ya jangan dipungkiri gitu loh, bahwasanya yang masih single-single ini atau pura-pura single semacam Pak Khalil gitu kan. Iki ya ndang rampung ono ngoten lho. Gitu. Single ini sesuatu yang berbahaya kalau tidak segera diakhiri. Jangan kelingan dawuh Kanjeng Nabi ini, aradilu amwatikum uzabakum. Kanjeng Nabi niku dawuh aradilu amwatikum uzabakum. Saknista-nistani mayit sing tergeletak di muka bumi ini adalah mayitnya para jomblo. Gembletak ini. Bahaya, jomblo itu juga sesuatu yang berbahaya. Mosok donya akeh kate mbok emplok dhewe. Jadi ayo dalil akli maupun nakli ini kita satukan gitu kan. Kita satukan pada forum malam ini melalui pengalaman hidup yang juga kita jalani bersama-sama, bahwasanya memang di dalam satu usaha atau satu profesi sekalipun pegawai negeri pasti juga jatuh bangun. Ketua niki jenengan tingali nggih sami mawon. Mari nggon enak, nggone gak enak. Rodo enak. Ya, Pak Sukri ya. Nah, itu juga sesuatu yang wajar. Dinamika di dalam kehidupan itu sesuatu yang wajar. Pak Leo, yo, duitnya akeh, diutang-utang no, gak balik. Tapi awake dhewe kudu yakin bahwasanya wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kabeh sing apa ya istilahnya gegremet ing dalam muka bumi ini semuanya rezekinya sudah dijamin oleh
Allah. Maka kalau bisa dari business school atau kita bikin forum-forum seperti itulah, diskusi ketua. Mungkin dari banyak kan sahabat yang sudah sukses, saya kira sekarang bisnisnya yang dulu mungkin nganggur, ekonominya juga kurang baik, tapi sekarang banyak yang memiliki profesi yang baik. Itu semuanya, aku yakin, banyak didapatkan dari jam'iyah atau silaturahim kita selama di Ansor. Gak percaya, tak kok Pak Kusen. Ini kenapa mboten Pak Kusen? Gelundang-gelundung, bayaran ya ono sing ngoten iki. Ada yang jadi konsultan, ada yang sekarang jadi direktur di BUMD, ya kan? Itu jaringan-jaringan kita semua. Masih ono sing gelepak gara-gara pancane gitu. Itu dinamika hidup lah. Ngaten nggih Gus Amin nggih. Gus Amin ini gak gampang, saya kira memulai ini ya cemut-cemut. Wae bayari karyawan, begini gurung cair ini yang ngelu podo. Jadi kalau itu dinamika kehidupan. Saya kira dinamika kehidupan. Maka yang harus kita yakini yaitu wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kalau soal bisnis ya, kalau bisnis kita melorot ya bagaimana kita ngunggahno kan gitu. Dengan berbagai cara dari Gus Amin packagingnya diperbaiki. Dodol pentol kirane pentole kurang sip ya dienaki bumbune kan gitu, atau seperti sahabat kita karo iter buku, literasi dan lain-lain, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Beda dari pentol-pentol lainnya. Kreatif, inovatif nih dawuhe ketua. Gus Imat niki ya wis mulai dodolan ternak jamur gitu. Kemarin akhirnya jamur itu digoreng, kemudian di packaging yang bagus, plastiknya yo kekinian sehingga menjadi camilan kekinian. Kemarin ketika agak nganggur belum ngaji, sekarang kan beliau ngajinya, waduh, kula ngrungokno ngaji nih Imat ae gak pegel arek iki berasa. Napa nggih? Artinya sudah mencoba untuk memulai. Dan itu melibatkan sahabat-sahabat Ansor dari PAC Jombang Kota. Untuk membantu mulai dari produksi sampai packaging jadi. Kok nggak di bawah tadi? Tidak jamurnya. Kan promo harusnya gitu. Ya, ini kesempatan promo. Bikin jus buah terus kemudian dikemas dengan kemasan yang kekinian, botol-botol yang unyu-unyu gitu kan. Itu. Jadi terus profesi-profesi semacam makelar itu juga ono babakane nang Unifike. Pasale nang Unifike bab makelaran iku nggih wonten kan wonten. Makelar gitu kan. Ude dorang dodol sembarang. Dikata. Ngomeni apa bingung kula. Jadi ya wis bisnis itu harus dikembalikan ke dalam individunya masing-masing. Bagaimana kita mengelola itu dengan baik. Jatuh bangunnya ya karena kita sendiri, grow up-nya ya pasti karena kita sendiri kan gitu. Otomatis ya harus berusaha sampai intihaul ghoyah lah, sampai wis pedot piye carane, yang penting usahane iku laku. Jangan putus asa. Wala asu. Jangan putus asa. Jangan putus sahabat, jadi jangan utang. Tapi utang ya nyaur. Ya. Tak alon-alon. Terus bisnis-bisnis yang tidak seperti halnya tumbuh-tumbuhan, hortikultura, pupuk dan lain-lain itu juga masih sangat menjanjikan hari ini. Trennya kan hari ini bergeser gitu kan. Kalau ini kan karena sharing ya, pengalaman pribadi secara bisnis kemarin jatuh.
maksudnya drop banget ketika awal-awal corona. Tapi kemudian saya coba membaca alternatif lain, akhirnya jalan APD, produksi APD sama salah satu teman saya. Kemudian masker yang dibagikan kemarin itu alhamdulillah saking badine APD. Kemarin kan membagikan berapa 3.000 masker nggih ya nggih. Kita bagikan 3.000 masker lewat PAC, nggih niku kula saking badine APD. Produksi APD kita nyuplai ke rumah sakit, termasuk ke RSNU kan gitu. RSNU sini termasuk kita kemarin jualan rapid test dan lain-lain lah. Itu bagaimana dalam keadaan yang sempit, yang sulit kita membaca kesempatan lain yang pasti ada jalannya. Pasti ada. Pasti. Jadi kalau gak patek ngurusi motor, gak bakulan motor, bakulan APD, bakulan masker, dan lain-lain. Tuh, kalau dari saya pribadi sih seperti itu. Jadi dalam keadaan yang sulit atau sempit sekalipun, kalau kita mau berkreasi, inovatif, insya Allah pasti ada jalannya. Ini modal aja tako, kan urusan ini dewi-dewi ini babakan modal nih, kan nembung Pak Leo, buat nopo-nopo. Biasanya beliau sangat luar biasa kalau butuh modal piro, kalau butuh Pak Leo, langsung bus. Mukhlisin Alahuddin, Pak Leo niku nanggone babakan koncone nang agama niku luar biasa. Yo gak ditagih. Jadi paling grundel dulu wis lali setahun lali eling meneh. 2 tahun lali eling meneh, akhirnya ilali kok ila yaumil kiamah. Saya kira itu sahabat mungkin Gus Amin mosok kula kae arek. Tadi ada pertanyaan ya, jawaban saya nggak usah lama-lama, cukup 5 menit aja. Umur 40 tadi ya, memang saya pernah dapat daun tadi. Dan kalau saya tadi ditanyakan, umur 40 kita masih gelundung, kadang ada yang nikah, itu ternyata tambah remuk, sare, nikah lagi. Moga-moga istri saya tidak melihat ini. Maksud saya apa? Kalau bisa. Tambah satu lagi, masih susah. Nikah lagi, itu ada kan dalam ceritayan. Mungkin itu nanti Gus Imat bisa menjelaskan. Kalau yang muda-muda suruh istiqro dari dalil, tua-tua ini angel kan. Saya kira sudah ada jawabannya, tadi juga sudah disampaikan. Intinya panjenengan kan sudah bisa dilihat. Ya apa golek peluang. Dimanapun peluang itu sebenarnya sudah ada di mata kita, di depan mata sudah ada. Tinggal jenengan eksekusi. Kok nek kok mentok jedok kadang sampai ini wajib kula kali jenengan ku balik mel Ahlussunnah wal Jamaah iku wajib ikhtiar tok usaha. Kok masalah hasil iku sing duwe urip. Gimana? Jadi jenengan iku wajib ikhtiar. Semuanya saya yakin rumah tangga kabeh urusane wis pernah. Ya tahu glodok barang tuan. Tang yo akeh tagih wong yo tahu wis akeh macam-macamnya. Bahkan sampai sekarang nek iso utang nang bank ae, ana wong kadang izin. Maksud saya apa nih? Ya itulah. Dalam era 2020 ini saatnya jenengan kali kula niki bangkit. Sing umur 40 niku wau, saya kira setiap hukum itu ada pengecualian. Tunjuk saklek, waduh nek umur 40 aku tak nyekel tasbih ambek nang jero pojokan omah tobat. Kaya tambah repot kabeh tambahan. Tok tangga mlayu kabeh engko. Ya tetap kita wajib tetap ikhtiar. Tetap ikhtiar. Di patokan umur 40 sudah ukur kula, cuma istilah ada beberapa pengecualian orang-orang yang lain itu kan masih bisa di umur 41, 42, 45, bahkan ada yang bangkit di umur 50. Jenengan gambaran gampang, jenengan presiden Amerika. Umurnya berapa sekarang jadi presiden? Artinya tambah tua, tambah oleh. Jadi saya kira motivasi semangat harus tetap jenengan iki urip nang donya ya kudu nglakoni aturan ini.
sing gak langgar non syariat. Masalah kewajiban kula kali panjenengan mau ditumpukno kali Gusti Ustaz yo ono wajib sing ganjarane oleh wajib yo oleh ganjaran. Nah, itu disampaikan tadi juga kan. Saya kira dari jenengan punya ikhtiar ini sudah punya ganjaran, Allah akan memberikan yang terbaik padanya. Saya kira niku yang perlu saya sampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan lagi? Konten? Monggo, menawi wonten. Menawi. Saya mau promosi. Yang mau promosi produknya harap dibawa. Produknya Husnul kan akeh. Sekarang soal usaha kan juga banyak ya. Maksudnya di game saja sekarang menjadi sesuatu yang menghasilkan. Instagram jadi sesuatu yang menghasilkan. Kita di NU ini punya banyak artis-artis Instagram. Dan itu potensinya juga sangat luar biasa. Bikin konten itu juga sekarang bisa jadi uang. AdSense, YouTube, dan lain-lain. Saya kira digital marketing itu perlu Ketua. Kalau bisa, kita kan ada kader-kader yang jalan digital marketing. Itu kalau bisa kita bikin pelatihan digital marketing. Saya mengalami melakukan usaha digital marketing itu ketika pandemi ini memang kepepet, jadi kemudian alhamdulillah kemudian jadi belajar soal digital marketing dan itu sangat luar biasa potensinya. Dal cerita ya niki gak apa-apa ya. 42 juta nih saulan jadi 130 sekian. Itu online semua nanti. Diajak Ketua Mas Ahmad gak apa-apa, bikin pelatihan digital marketing. Bagaimana memanfaatkan Facebook, pertemanan di dalam Facebook itu menjadi ads, menjadi sesuatu yang lebih kan gitu. Itu. Kemudian motivasi soal wis tuwa piye? Wis tuwa tapi gak napa jenenge gak sukses-sukses atau gak sugih-sugih. Halo, kita kalau berbicara soal toko-toko dunia atau miliarder, multimiliarder yang sekarang, ada pendiri KFC, Kolonel Sanders, itu kayanya baru di atas 50 tahun. 60 tahun baru KFC itu menjadi sesuatu yang mendunia. Ketika Kolonel Sanders itu umur 60 tahun. Kemudian ada Henry Ford. Henry Ford itu pendiri GM atau General Motor yang sekarang membawa merek Ford, merek Jeep dan lain-lain. Itu 54 tahun baru mendirikan perusahaan General Motor. Kemudian Soichiro Honda yang bikin Honda. Itu umur 48 tahun baru membuat perusahaan Honda dan itu kala itu masih kecil. Kemudian ada investor besar dunia namanya Warren Buffett. Itu umure sakniki. Jadi napa nggih? Rasa kula wong sing ditakdir sugih-sugih niku ya ana sing umure ndek, ana sing umure dawa. Dadi niku wis resiko. Mangkane sing penak sing mutawasit ae, ojo sugih-sugih ya ojo kiri-kiri cek umure dawa kan ngoten. Nggih, pokoke gak tau telat wayahe pengin ono, wayahe pengin mobil ya ono, pengin sepeda ya ono, pokoke cukup tak. Kufu. Ngoten iki. Terus apa lagi Ketua? Bidang ekonomi dicanangkan digital marketing. Kalau dulu saya zaman trading itu pernah di PAJ Jombang Kota bikin pelatihan trading. Itu
Ada kita Pak Leo ini pelaku trading yang sangat luar biasa. Oh iya ini. Main tiap hari paling enggak nyari berapa dolar Pak Leo? 30 dolar, 50 dolar. Itu modalnya 1 juta, 2 juta tapi iso oleh duit sakmono. Jangan belajar nang Pak Leo. Tapi nek takok rugine aja takok. Ya tahu kan. Dulu di tahun berapa ya Pak Ali? 2018 yang saya pernah mendatangkan instruktur trading dari Surabaya, dan mbak-mbak yang cantik-cantik juga waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada beberapa yang jalan trading saya lihat. Entah itu pakai yang sistem apa. Kalau Pak Holil pakai apa Pak Holil? Aplikasinya apa? Loh, ya Allah, ini tenanan ini sharing ini. Pikirannya kedul lagi. Goro-goro arodilu amwatikum uzabakum nikwal. Pun ya cukup ya secara live saya kira cukup. Saya kembalikan ke pembawa acara. Pak Khalil. Close. Alhamdulillah. Ini dialognya dilanjut maling. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini acara kita berjalan dengan lancar dan acara terakhir penutup doa yang akan disampaikan oleh Gus Amin Yahya. Saya selaku pembawa acara Pak D kula niki, Pak D. Sepuh golil iki karena saya selaku junior sam'an wa ta'atan. Semoga-moga kita diberikan barokah manfaat dalam hidup kita, semua apa yang kita inginkan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keluarga-keluarga kita yang kita cintai. Bisri asuril Fatihah. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.